Kembali kita lanjutkan mengenai gambaran soal UTBK tahun 2023. Ini kita sudah sampai pada paket yang ke-9. Bersama saya Margo Purnomo, di mana seluruh tes masuk perguruan tinggi baik UTBK maupun mandiri akan saya berikan pembahasannya. Baik ya, kita mulai. Ini biasanya seperti ini masuk di penalaran matematik ya, soal cerita matematik. Intinya aja, yang ditanya berapa persen kenaikan. Oke, dimana pada bulan Oktober harga sepatunya 250, pada bulan November harganya 300. Terjadi kenaikan. Kenaikannya berapa? Tentunya 300 dikurangi 250 terhadap semula. Hati-hati loh. Saya ulangi, naiknya 50.000, semula 250.000. Kalau dibuat persen, jadikan kali 100. Berarti jawabannya 20%. Ya, kadang-kadang beberapa soal terhadap matematik juga ada yang mudah. Oke. Kemudian berikutnya ini pun juga sama. Jadi yang ditanya adalah berapa banyaknya pasangan. Pencacahan ya. Pencacahan pasangan yang berbeda, berarti ambil dua gitu ya. Permutasi, kombinasi, pengisian tempat apa kombinasi. Di mana harus berbeda bajunya antara atasan dan bawahan. Atasannya dia punya 4 kemeja, bawahannya bisa rok dan celana. Jadi kemejanya ada 4 atasannya, bawahannya juga ada 4. Bisa. Karena ada rok dan celana, masing-masing 2. Oke. Lalu diambil berapa? Nah, tentunya diambil 1. Dia harus ambil kemeja 1, atasan 1, dan bawahannya 1. Tentunya di sini adalah kombinasi, ya dah, karena tanpa memperhatikan urutan. Ya kalau 4 diambil 1 ya 4 lah, 4 kali 4, jadi adalah 16. Ya, namanya 4 diambil 1 ya 4 lah, gitu ya. Karena ada 4 kemungkinan, bisa A, bisa B, bisa C, bisa D. Jadi nggak usah kombinasi juga tahu ini. Jawabannya adalah 4 kali 4. Jadi ada 16 pasangan outfit yang berbeda. Oke. Jadi kadang-kadang cerita atasnya itu nggak usah dibaca gitu ya. Intinya aja. Toh kalian udah mendapat gambaran yang banyak dengan soal yang terbaru. Modelnya ya sama, kisi-kisinya sama, caranya sama, hanya ceritanya beda, gitu ya. Oke, nah ini mengenai menyusun bilangan yang kurang dari 3.000 dan angka tidak boleh berulang. Angkanya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah tentunya yang kurang dari 3.000 itu ya bisa ribuan, bisa ratusan, bisa puluhan, bisa satuan. Yang kurang dari 3.000 itu bisa ribuan atau ratusan atau puluhan atau satuan. Atau loh ya, bukan dan, berarti nanti tinggal ditambah. Oke, kita ambil yang ribuan. Di bawah 3.000 berarti kemungkinannya ada 2, yaitu 1.000 dan 2.000. Karena udah keambil 1, tidak boleh berulang, sekarang tinggal 4, tinggal 3, tinggal 2. Jadi gunakan pengisian tempat. Ada 48 kemungkinan. Itu yang ribuan. Yang ratusan berarti 3 digit. Bebas. Ratusan itu pasti kurang dari ribuan. Berarti ada 5 kemungkinan. Udah keambil 1, 4, keambil 1, 3. Ini yang puluhan dan itu yang satuan. Karena atau berarti ditambah. Kalau ditambah semua ekornya 3. Berarti jawabannya 133, yaitu yang C tersebut. Bisa ya, mirip-mirip kayak gini lah nanti pokoknya soalnya itu. Oke. Kemudian nomor 4. Ini membicarakan seorang yang sedang mengendarai pada arah berlawanan. Bisa ya. Kecepatan dona 8, kecepatan dini 3/4 dari 8. Coret berarti 6. Oke, kalau berlawanan maka yang ditanya adalah waktu, jarak dibagi kecepatan. Gitu aja ya, Jokowi jarak kecepatan kali waktu, waktu berarti jarak dibagi kecepatan. Cuma ingat-ingat ya, kalau berlawanan kecepatannya ditambah. Nanti kalau searah dikurang.
Ya udah, jaraknya 1260, kecepatannya 8, sama satu lagi 3/4 dari 8, 6. Berarti ekornya pasti 9. 90 menit. 90 menit, 90 detik. 90 detik itu adalah 1,5 menit. Ya, ingat-ingat ya, dia akan bertemu kalau berlawanan gerak di jumlah kecepatannya, kalau searah nanti dikurang. Oke. Next, berikutnya sekarang ya. Masih mengenai soal penalaran matematik. Yang ditanya adalah jumlah batu bata yang diharapkan. Memproduksi 1800 itu 10% kurangnya. Kalau 10% kurangnya berarti 1800 itu adalah 90%. Jadi 90% dari X, ya itu yang seharusnya itu 1800. Tinggal dibalik ya. Berarti kali pindah jadi bagi. Ya udah 18 bagi 9 aja. 2. Berarti jawabannya adalah 2000, yaitu yang D tersebut. Ya, penalaran kuantitatif kadang-kadang juga enggak terlalu sulit. Oke. Next. Ini kita masuk pada PPU, ya kan? PU gitu ya. Nah, di sini sebuah restoran cepat saji bergantung pada keuntungan dari minuman untuk menutupi sedikit kerugian dari setiap burger yang dijual. Oke, baru-baru ini pemerintah menghentikan subsidi yang membuat pemanis dalam minuman ringan yang dijual itu bisa murah. Sebagai hasilnya, para konsumen akan tidak bersedia membayarkan minuman ringan yang lebih tinggi dari harga grosir yang dibayarkan restoran untuk mereka. Nah, mana yang paling mendukung? Mendukung loh ya, artinya sesuai. Yang A, walaupun subsidi pemerintah membuat pengganti gula tersebut tersedia dengan murah, dampak tersebut terhadap kesehatan. Ini kita nggak bicara kesehatan, nggak ada satupun. Berarti yang A itu kita nggak bisa membuat hal mendukung atau tidak. Oke. Yang B, jika Prince of Meat tidak dapat menjual sebuah hamburger lebih murah dari biaya pembuatannya, maka restoran itu harus berhenti menjualnya atau menerima kerugian. Nah, ini mendukung. Ya, jelas ya kira-kira ya. Kalau udah ketemu, udah gak usah baca yang lain gitu aja lah, biar kita cepat gitu ya. Oke. Next, sama juga ini. Mana yang paling memperkuat? Mendukung tapi yang paling. Mahasiswa Fakultas Kedokteran baru-baru ini membentuk serikat untuk bernegosiasi dengan bagian administrasi universitas mengenai asuransi kesehatan. Karena mahasiswa Fakultas Hukum juga tidak diberikan asuransi kesehatan, dan karena semua kelompok kampus diizinkan untuk membentuk serikat, para mahasiswa hukum seharusnya juga membentuk serikat untuk menegosiasikan tentang asuransi kesehatan. Mana yang paling memperkuat? Terdapat sebuah klinik yang dioperasikan di kampus yang merawat para siswa tanpa dipungut kesehatan. Loh, ngapain ada asuransi? Berarti ini bukan memperkuat, tapi justru makin lemah yang A itu. Betul? Pembentukan serikat efektif bagi kelompok mahasiswa untuk menegosiasikan manfaat. Nah, itu. Ya udah. Berarti yang paling memperkuat adalah B. Jangan baca yang lain. Oke. Berikutnya mengenai kecukupan data. Ada sekelompok data 567U dan W, diambil dua secara acak, tidak harus berbeda, berarti bisa sama ya. Apakah selisihnya kurang dari 10? Ya tentunya kita harus tahu berapa U dan W itu. Kalau di jumlah kurang dari 10, berapapun bilangan yang ada, ya kalau di jumlah kurang dari 10, ya pasti kurang dari 9. Tahu maksud saya? Misalnya ambil U-nya 1 ya, kalau di jumlah kurang dari 10. Oke? Berarti 1, 2, 3 gitu kan ya. Kan di sini bilangan asli, mulai dari 1. 1 cukup. Kalau dikali juga kurang 10, berarti sama, gitu. Ya udah, karena bilangan asli gak mungkin koma, berarti jawabannya pasti. Jadi menggunakan 1 cukup, menggunakan 2 juga cukup. Berarti jawaban D. Oke. Nah, ini membicarakan sebuah sumur gitu loh ceritanya. Lalu agar ganggang ember mencapai ketinggian 8 di atas permukaan air, rodanya berapa?
rodanya muter ya. Yang tadinya 9 meter ini sudah naik jadi 8 gitu ya. Berarti menempuh jarak kan. Jarak itu apa? Sejumlah keliling lingkaran katrolnya itu. Jadi keliling katrol, sedangkan ketinggian itu adalah keliling katrol dikalikan banyaknya putaran. Jadi banyaknya putaran adalah naiknya ember tadi dibagi keliling katrol. 8 dibagi 0,24 pi. Nah, ini ratusnya naik ke atas. 800 dibagi 24 pi sama-sama dibagi 8, 100 per 3 pi. Berarti jawabannya yang E. Oke. Next, sama lagi. Sekarang berputar 672. Ya tadi. Jadi kalau ini berputar itu adalah sejumlah keliling. Jadi berapa jarak naiknya itu adalah gitu ya. S-nya itu ya keliling tadi 0,24 pi, komanya ratusnya naik jadi turun. Nah, berapa tingginya? Itu adalah di bawah ketinggian sumbu katrol. Berarti ketinggiannya ditambah 1. Ngerti? Ya udah tambah 1 aja. Jadi persis seperti jawaban yang D tersebut. Jelas ya, mengenai hitungan nggak usah dimasalahin. Saya lihat beberapa terakhir itu keluar angkanya aja tanpa menghitung. Yang penting bisa menyusun, menalar dengan kehidupan sehari-hari ini. Oke. Kemudian, nah ini ada soal ya, katanya ini keluar dan ABCDE-nya lupa. Yang jelas ada tumpahan minyak. Yang 19 dan yang 14 jaraknya 468. Berarti R1 tambah R2 itu gitu ya. Itu adalah 468. Kenapa soalnya menyentuh? Kalau menyentuh berarti melar gitu. Jelas ya? Sedangkan setiap 2 jam itu dia bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Berarti kan barisan aritmatika sampai sejumlah N. Gimana cara ngitungnya? Coba-coba aja. Kalau 1 nggak mungkin, 2 nggak mungkin, 3, 4 ini. Ternyata benar kalau 4. Ya udah, N-nya itu 4. Artinya 4 kali 2 jam. Jadi setelah berapa lama kedua tumpahan menyentuh, itu jawabannya adalah 8 jam. Bisa ya dibayangkan? Nah, lalu kedua minyak itu sebenarnya mempunyai suatu ketinggian. Pada saat volumenya 1/4 dari ketebalan awalnya. Jika volume tetap sama, yang A. Volume awalnya volume bola, volume tabung, luas alas kali tinggi, PRA kuadrat kali HA. Sedangkan yang kedua, PRA aksen. Itu berapa tebalnya? 1/4 HA. Naik jadi 4, 9 kuadrat 81, berarti RA aksennya adalah akarnya 9 kali 2. Berapa? 18 meter. Padahal setiap 2 jam tadi akan menjadi berapa kalinya? 2 kalinya. Nah, tentunya kalau berapa? Tadinya kan 9 meter keadaan awalnya. Jadi menjadi 18 kalinya, ya 2 kalinya toh. Berarti hanya 2 jam saja. Jadi untuk nomor 12 ini jawabannya adalah 2 jam. Jadi ingat ya, di dalam penerapan matematik ada satu bacaan, di dalamnya ada 2 atau 3 soal. Seperti nomor 13 ini, satu bacaan, di dalamnya ada 3 soal. Jelas ya, ini diisi air gitu loh. Pokok intinya terjadi kesebangunan ya antara segitiga yang kecil dengan yang besar. Berarti kita gunakan perbandingan aja. Pendek banding pendek, panjang banding panjang. Untuk tangki 1 berarti H1 pendek, 5 panjang, pendek R1 panjang. Dapat ya, R1 sama dengan H1. Untuk tangki 2 pendek banding pendek, H2 dibagi 6 pendek banding panjang sama dengan yang pendek siapa? 2, yang panjang siapa? 4. Oke, jadi kecoret sehingga R2-nya adalah 2/3 H2. Nah, laju pengisian sama. Artinya apa? Volume per waktunya sama. Volumenya 1/3 luas alas kali tinggi. Tujuan kita mencari R, berarti hanya dimatiin. Jadi otomatis gimana persamaannya? Ya, R1 per R2 kuadrat dan hanya dimatiin diganti R1 gitu ya, maka dapat. Karena pangkat 3 berarti akar pangkat 3, yaitu persis seperti jawaban yang A tersebut. Jelas ya, dipahami pengertiannya dengan perbandingan. Kemudian nomor 14 juga masih sama. Jadi kita menggunakan data yang seperti tadi.
Cuma yang ditanya sekarang adalah H1 bagi H2. Nah, R1-nya kamu ganti H1, R2-nya diganti 2/3 H2. Berarti H1 banding H2, 2/3 naik, 2/3 naik ke atas, berarti 2/3. Ini akar pangkat 3 itu pangkat 1/4 ya. Boleh diturunkan tapi minus ya. Maka tinggal dikurang aja. Menjadi pangkat 2/3. Akar pangkat 3, ini 2-nya dikuadratin jadi 4. Pangkat 2/3 itu artinya kuadrat akar pangkat 3. Jadi kenapa 4? 2 kuadrat. Kenapa 9? Karena 3 kuadrat. Jelas ya? Ini soalnya bagus sekali ya. Hati-hati, masih pada kesulitan, topiknya kerucut. Ini pun juga sama. Misalkan S adalah sisi tinggi tangki 2 yang belum terisi air. Ketika tangki 1 udah penuh, ini udah luber, ini belum luber. Nah, kayak tadi kita cari dulu. Penuhnya berapa? Volume. Volume yaitu 1/3 luas alas kali tinggi. Oke. Nah, di sini udah penuh. Ini juga mengalir sejumlah yang sama kan? Karena lajunya sama, 1/3 luas alas kali tinggi, maka dapat H2-nya. Ingat loh, H2 itu yang di sini. Ya, saya ulangi, persamaannya H2 itu adalah persamaan yang di sini. Nah, kalau S berarti sisanya. Berapa totalnya tadi? 6. Ya berarti 6 min. Jadi persis seperti jawaban yang A tersebut. Bisa ya? Itulah kira-kira, tolong dipahami, dimengerti PPT maupun video ini. Dan beragam ujian mandiri sudah diambang mata. Segera mendaftar gitu ya kalau udah UTBK kalian ya. Dan nanti setelah UTBK selesai kalian akan saya berikan seperti apa soal SIMA UI, seperti apa soal Unpad, IPB dan yang lain. Ya, itulah pada pertemuan ini. Sampai ketemu pada pembahasan berikutnya.